Hubungan antara sikap perfeksionis dengan trauma. Banyak orang yang punya sifat perfeksionis yang sehat, hanya sampai taraf tertentu, dan tidak merugikan. Itu nggak apa-apa guys. Yang akan kita bahas di sini adalah sikap perfeksionis berlebihan yang berkaitan dengan trauma. Ketika dorongan menjadi perfeksionis ini berlebihan, mengganggu kegiatan sehari-hari, sampai membuat orang itu merasa menderita, maka sikap perfeksionis ini bisa menjadi tanda adanya gangguan. Selain itu, mungkin saja sikap perfeksionis ini disebabkan oleh pola asuh yang tidak sehat. Misalnya, pada pola asuh orang tua NPD. Kita bahas dulu tentang pola asuh orang tua NPD ya guys. Baru selanjutnya tentang sikap perfeksionis yang menjadi tanda adanya gangguan. Oke, yuk kita bahas pola asuh orang tua NPD dan sikap perfeksionisme. Perfeksionisme diciptakan oleh lingkungan masa kanak-kanak, di mana si anak menghadapi aturan di mana ketidaksempurnaan mereka tidak diizinkan. Orang tua NPD akan menetapkan salah satu atau semua cara berikut. Yang pertama, orang tua NPD bisa sangat kaku, ketat, menuntut, tidak realistis, dan menaruh harapan yang tinggi pada si anak. Dengan kata lain, orang tua NPD mengharapkan si anak untuk melakukan lebih dari yang si anak mampu. Yang kedua, si anak secara konstan dipermalukan oleh orang tua NPD. Orang tua sangat kritis dan secara langsung atau tidak langsung kasar dan selalu mengkritik si anak. Dan yang ketiga, orang tua NPD terlalu memanjakan atau memberi banyak pujian kepada si anak. Anak dalam kondisi ini disebut golden child. Pola asuh orang tua NPD bisa menyebabkan trauma karena anak sering merasa tidak didengar, tidak dihargai atau tidak dicintai, dan terbiasa dimanipulasi serta dikritik. Selain itu, anak yang diasuh oleh orang tua NPD lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental di kemudian hari, seperti PTSD, depresi, dan kecemasan. Pola asuh orang tua NPD bisa memicu perfeksionisme pada si anak, karena anak dituntut untuk memenuhi standar tinggi dari orang tuanya. Anak itu akan sering takut akan kegagalan. Si anak merasa harus selalu sempurna dan hanya fokus pada citra luar untuk mendapatkan validasi dan diterima oleh orang tuanya. Selain itu, anak tersebut bisa mengembangkan sifat narsistik yang mirip dengan orang tuanya melalui tekanan untuk berprestasi, kurangnya empati, dan menciptakan lingkungan yang egois dan terpusat pada diri sendiri. Nah, sekarang kita bahas tentang sikap perfeksionis yang menjadi tanda adanya gangguan, yaitu bisa jadi salah satu gejala gangguan kepribadian OCPD, Obsessive Compulsive Personality Disorder, atau bisa jadi faktor resiko dari gangguan kecemasan OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Faktor resiko maksudnya orang yang awalnya perfeksionis aja lama-lama bisa berkembang jadi OCD. Kalau berlebihan, OCD dan OCPD beda ya guys. Dua-duanya punya pola pikir obsesi dan perilaku berulang atau kompulsif. Perbedaannya, kalau gangguan kecemasan OCD bersifat episodik, penyebabnya untuk meredakan kecemasan. Dia sadar perilakunya tidak rasional, tapi tidak berdaya untuk menghentikannya, dan hanya terbatas pada area tertentu, misalnya tentang kebersihan dan pengecekan, seperti menyusun barang secara cermat dan berulang, atau mencuci tangan dan membersihkan rumah berkali-kali. Sedangkan gangguan kepribadian OCPD, pola pikir perfeksionisnya sudah menjadi bagian dari jati diri penderita OCPD. Motivasinya itu untuk mencapai standar perfeksionis yang tinggi, agar bisa mengendalikan situasi sebagai mekanisme pertahanan diri. Orangnya tidak sadar kalau perilakunya nggak rasional dan tindakannya bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Perfeksionisme yang ekstrem membuat penderita OCPD
terlalu fokus pada detail kecil, menginginkan segala sesuatu harus sesuai daftar dan aturan, serta cenderung tidak bisa mempercayakan tugas kepada orang lain. Lalu, apakah sikap perfeksionis pada OCD dan OCPD dipengaruhi oleh trauma? Yap guys, pada gangguan kepribadian OCPD, trauma masa kecil bisa jadi salah satu faktor yang berkontribusi pada perkembangan OCPD yang ditandai dengan sikap perfeksionis yang ekstrim. Meski begitu, penyebab OCPD kompleks, bukan cuma trauma. Lalu, pada gangguan kecemasan OCD, pengalaman traumatis di masa kecil seperti bullying, kekerasan fisik maupun verbal, atau kehilangan orang dekat bisa menjadi salah satu pemicu seseorang mengalami OCD, terutama jika orang itu cenderung perfeksionis sejak awal. Oke guys, thanks for watching. See you, bye.